aku sudah menyadari itu, justru aku menyadari bahwa oh ternyata yang dinamakan couplepreneur itu bukan semata-mata harus jalan terus bersama-sama. Ketika suami atau istri ini tidak bertumbuh, dalam artian misalnya aku sebagai ibu rumah tangga hanya berpusat di rumah aja, ya kan, ngurus anak, terus kemudian masak di rumah, tidak melakukan sosialisasi, tidak melakukan ikut training, seminar dan sebagainya, otakku kan cuma di situ aja. Nah itulah mulai akunya jadinya jadi kayak kalau ibaratnya tuh gini loh, air ngalir, air tuh nggak ngalir gitu, tapi ngecembeng. Air menggenang. Air kalau udah menggenang kan ya udah jadinya tuh maaf ya kurang baik gitu kan. Bau ya akhirnya. Bau. Nah akhirnya itulah jadi mulai timbul akunya jadi menuntut, akunya mulai menyalahkan suami, akunya mulai kayak merasa tidak dipedulikan, merasa suamiku egois dan sebagainya. Benar nggak? Ya benar. Nah di satu sisi begitupun yang terjadi dengan suami. Kalau misalnya suami kita tidak bertumbuh, misalnya nih dia hanya kerja pulang pagi, berangkat pagi pulang sore, begitu terus setiap hari tanpa misalnya datang ke seminar apa, bersosialisasi dengan komunitas baru, atau misalnya baca buku baru apa gitu kan, ya dianya akan begitu ke kitanya. Dianya akan melihat kita sibuk di luar, tidak peduli dengan suami, tidak peduli dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi kayak ada tuntutan, ada paksaan, nggak match. Nah, ketika saya dan suami akhirnya menyadari bahwa ya tujuan kita menikah itu bukan sekedar membuat masing-masing individu bahagia, tapi tujuan menikah adalah bagaimana saya dan suami itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan bertumbuh bersama-sama, bukan bertumbuh salah satu. Yes. Dan itu tidak mesti ada di satu bisnis gitu atau di satu pekerjaan gitu. Saya punya kelebihan di bidang yang lain, suami saya di bidang yang lain. Kalau kita sudah sama-sama mengerti bahwa sebenarnya tanpa dia harus ikut di bisnis saya gitu kan, sebatas support dan doa saja itu sudah merupakan adalah support atau merupakan ini loh peran terbesarnya peran terbaik yang dia lakukan buat saya. Jadi merestui, meridoi, mengizinkan, itu udah termasuk adalah sebuah bentuk bekerja bersama, betul nggak? Bekerja bersama, karena gini, tanpa masih harus terlibat gitu kan, secara tidak langsung, aku ngerasa gini, dalam bisnisku yang aku jalanin gitu kan, aku punya orderan yang tiba-tiba banyak, atau aku ketemu dengan partner bisnis aku yang baru, itu bukan semata-mata karena aku melihat oh suamiku harus terlibat di dalam bisnis aku banget gitu, tetapi dengan doa dia, ridho dia gitu kan, terus kemudian dia ngasih pandangan gitu kan, karena dia punya bisnis lain yang kemudian kita jadi bisa diskusi, memberikan hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan dari sisi orang lain. Jadi begitupun dengan aku ya kan, dia punya bisnis di bidang konvensional, kemudian dia punya komunitas yang berbeda dengan bisnisku. Ketika dia ada satu problem, persoalan, aku bisa melihat dari sisiku gitu kan, jadi saling melengkapi. Nah ketika aku sudah menyadari itu, justru aku menyadari bahwa oh ternyata yang dinamakan couplepreneur itu bukan semata-mata harus jalan terus bersama-sama, tampil berdua, tetapi ketika kita masing-masing sama-sama sudah mengerti bahwa oh dia punya bisnis, dia punya kesibukan di lain, saya punya di sini. Tapi kami ketika saya di rumah bersama-sama, kami bisa bertukar pendapat dalam hal-hal yang berbeda pandangan. Itu sudah merupakan bagi aku, itu sudah merupakan couplepreneur versiku. Dan tentunya punya goal yang bersama ya. Goalnya nggak boleh berbeda gitu ya, tapi goalnya bareng. Tapi dengan cara yang mungkin ujungnya begitu. Sebenarnya ujungnya adalah ya goal yang bersama dong, tetap dong. Maksudnya kadang-kadang kita merasa bahwa
ya kalau ini mungkin karena suamiku sama aku sama-sama bisnis ya. Ada beberapa temen yang juga suaminya kan tetap bekerja nih, ya kan, misalnya tetap bekerja, terus kemudian karena istrinya bisnis, pendapatan istrinya lebih besar nih gitu. Nah jangan lupa bahwa suami istri itu tetap punya yang tadi, suami itu tetap menjadi pemimpin di dalam rumah tangga dan goalnya tetap bareng gitu, goalnya tetap bareng. Jangan sampai ada ngerasa, yang bahaya tuh gini loh, ngerasa mulai istrinya, gue nih lebih nih daripada lo nih gitu kan, gaji gue bisa nih, gue bisa. Dan kalau udah istri mulai begitu, itu yang bahaya mulai sih. Egonya tinggi Ya, gitu ya, mulai egonya tinggi, apalagi mulai meremehkan. Nah itu yang ya jangan sampai ya nauzubillah min zalik ya, kalau sampai kayak mudah-mudahan gitu. kita selalu diingatkan terus juga ya, untuk selalu menghormati ya, memahami juga pandangan jadi suami. sering kayak gitu ya. gini kadang-kadang Sep, misalnya ada beberapa partner bisnis aku yang misalnya bilang bahwa gimana ya Mbak, suami aku biar supaya bisa join di dalam bisnis kita gitu kan, atau misalnya gimana ya caranya supaya suami aku nih benar-benar support aku nih gitu. Terus mereka akhirnya mulailah melabel bahwa suaminya itu dream stealer, ya kan? Ya memang sih sebenarnya dream stealer mungkin ya, tapi dalam artian gini kok, sebenarnya suami itu biasanya melarang istri gitu kan ya, atau belum mengizinkan karena mereka bukan benar-benar tidak mengizinkan, tapi mereka belum paham, belum mengerti ya. Dan mungkin hanya nggak mau istrinya kecewa. Ya, benar, biasanya gitu. Suami itu dia pengennya ngejaga kan istrinya. Kan sayang ya sama istri ngejaga. Masing-masing ya. Ini nggak mau istrinya kecewa. Ya udahlah, nggak usah lah gitu. Ya, nah kitanya gitu kan, aku belajar banget dari mentor bisnisku gitu kan, bahwa ya sebenarnya suami itu hanya belum tahu kok apa yang dilakukan istrinya. Dia tetap pengennya istrinya itu tidak meninggalkan tugasnya sebagai istri, tetap terlihat bahagia, ya kan, tetap terlihat cantik di depan suaminya. Nah itulah yang harusnya kita lakukan ya. Jadi gitu. kalau misalnya ada masalah apapun mungkin yang membuat kita sumpek gitu ya, mungkin nggak perlu ditampilkan juga iya, benar. Di depan jadi para suami-suami. Kayak aku sama suamiku tuh kadang-kadang sepakat kalau kita sudah di rumah ya jangan bawa bisnis dulu gitu, terutama kalau di depan anak-anak. Jadi misalnya nih tipsnya, kalau misalnya aku lagi ketemu sama partner bisnis yang kemudian bikin, ya namanya orang ya ada macam-macam gitu kan, ada yang tingkahnya lucu-lucu gitu kan, misalnya gemesin gitu ya gitu kan kita nggak selalu melulu bercerita ke suami yang aku begini mengalami begini gitu. Nah aku tuh punya tips, kadang-kadang sebelum aku masuk rumah aku lompat-lompat dulu di depan pintu. lompat-lompat asal nggak dikira orang gila ya kan? Terus habis itu aku kan kita suka bawa kayak parfum atau apa, kita semprotin dulu wangi. Nah terus baru deh sampai ke rumah dalam posisi dia tuh sadar. Sadar akan apa nih Mak? Ya sadar gini loh teman-teman, kalau misalnya ngobrol sama suami atau sama istri itu jangan pas posisi dia tuh lagi setengah sadar atau lagi ngantuk. Penting nggak? Jadi kalau misalnya kita lagi sedih atau apa, jangan tiba-tiba aku sedih, aku begini, misalnya aku gitu ya kan. Nah itu tuh bahaya gitu. Jadi ini tips psikologi ya. Nggak usah kalau bisnis gitu ya. Kalau kamu pulang ke rumah marah-marah doang gitu ya. Ini tips anak psikologi yang masih diingat ya. Adalah kalau misalnya kita pengen ngomong apa ke suami atau ke anak, atau memasukkan pemikiran kita ke pasangan kita gitu ya, itu lakukan dengan kejutan-kejutan. Contohnya apa nih? Ini dalam hal positif, dalam hal negatif ya. Jadi gini, kalau misalnya kita dalam hal positif, misalnya kita pengen suami kita support kita, atau pengen suami kita itu tiba-tiba dia berubah secara karakter yang lebih baik misalnya. Contohnya gini, Seti, kamu tuh orangnya baik banget loh Sep. Kaget gitu. Kaget kan? Ya kamu ingat apa? Kaget apa? Orang baik kan? Nah itu yang ditangkap. Jadi kadang-kadang tuh aku suka kayak gitu. Misalnya nih tiba-tiba lagi ngobrol sama suami terus gitu, tuh cakep banget ya, baik banget, support bisnis aku misalnya kayak gitu. Nah itu tuh nggak berupa kejutan juga sih, dalam hal
mengejutkan beneran ya, dalam tiba-tiba hal misalnya kok dipeluk ya, gitu ya. Tiba-tiba lagi dia santai kita peluk gitu kan atau apa. Nah suamiku kadang hafal gitu kan mau apa nih gitu, berarti ada apanya gitu ya. Tapi niatnya tulus ya. Dalam kadang-kadang gini, orang tuh ingat tuh kayak gitu, kejutan-kejutan gitu kan, kejutan dalam hal seneng loh, hal yang nggak sadar itu tuh nggak secara nggak langsung ya, itu tuh masuk ke alam bawah sadar. Nah itu tuh ngobrol sama suami gitu. Nah itu hal positif. Bayangin kalau kita dalam hal dia lagi santai, terus tiba-tiba kita pulang, tiba-tiba kan langsung yang aku kesel, aku bete gitu kan, atau misalnya aku di PHP-in ya misalnya kayak gitu, ini partner bisnis aku begini, yang dia inget ya itu bahwa bisnis yang kita jalani itu tidak menyenangkan gitu ya. Iya, yang dia jalani seperti itu gitu kan, dalam hal yang kadang-kadang kita juga suka yang kamu sih gitu. Makanya kalau ngomong dalam nada tinggi itu tuh hati-hati banget, baik ke pasangan ataupun ke anak apalagi gitu. Jadi ya seperti itu sih Sep, nih kira-kira itu panjang yang lebar aku ya bisa sharingkan. Ya jadi sebenarnya intinya adalah tidak aku ambil kesimpulan ya Mbak ya, jadi tidak harus suami kita itu kita tuntut gitu ya, kita tuntut untuk bersama dengan kita dalam menjalankan sebuah mungkin pekerjaan atau bisnis gitu ya. Mungkin memang kita pengen ya, goal kita adalah kita bersama-sama dengan pasangan kita untuk menjalani bisnis kita, tapi ada kalanya masing-masing suami itu mempunyai pandangan yang berbeda dengan kita. Namanya juga dua kepala, dua isi, dua pemikiran ya. Kita nggak bisa menyamakan, dan yang kita bisa lakukan adalah menghargai mereka. Dan kalau saya pernah dengar dari mentor kita ya, jadi perlakukan atau buat suami itu sesuai dengan fungsinya. Fungsinya suami apa? Fungsinya suami itu adalah meridoi kita. Minta ridhoinya itu udah sangat lebih dari cukup gitu loh, untuk membuat kita tenang gitu dalam menjalankan bisnisnya. Dan minta suami menjadi tim player yang baik untuk keluarga kita. Contoh misalnya saat kita misalnya lagi ada kayak keperluan gitu ya, kayak kita lagi di Surabaya ya, si Mbak Wulan itu meninggalkan anaknya di Depok, dan saya meninggalkan anak saya di Banjar ya. Suami kita adalah menjadi tim player yang sangat baik ya, dengan membantu menjaga anak kita itu sangat membantu dan menjadi couple planner yang sangat baik ya. Jadi tidak harus nih berdua bareng, tampil bareng, kerja bareng, nah itu tidak harus, tetapi dengan mendukung secara mendoakan, minta doa tuh jauh lebih ini ya dahsyat ya. Suami saya gitu ya. mendukung saya secara batin, tapi secara budget beliau masih belum bisa. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi banget. Minta aja doanya itu jauh lebih dari budget loh ya teman-teman. Iya, benar. Minta doanya, minta setiap sholat, tolong dong yang Bi gitu ya, doakan bisnis aku, pekerjaan aku untuk lancar gitu ya, dan doakan terus untuk goal keluarga kita bisa tercapai dengan saya membantu di bisnis ini gitu. Jadi minta fungsi dari suami dikembalikan lagi gitu. Untuk apa gitu suami kita ada di kita? Yaitu dengan meridoi itu sudah sangat bagus. Tapi kalau suaminya sama-sama bekerja dengan kita jauh lebih bagus lagi itu jauh lebih bagus lagi. Udah TOPBGT ya kayak kompak gitu. And solid. Iya, jadi benar-benar pilihan ada sponsor di belakangnya. Jadi benar-benar fungsikan suami kita dengan selayaknya Tuhan itu membuat kita bersama jadi suami istri kayak gitu. Jadi ya. kayak gini nih, terakhir nih Sep, kayak misalnya ketika kita emak-emak ini mulai menjalankan bisnis ya kan, dan menjadi pemimpin ya, maka kita tuh seringkali yang tadinya feminim tiba-tiba jadi maskulin. Jadi kayak aura leader gitu. Aura leadernya tuh di rumah tuh kebawa gitu ya. Iya, di rumah tuh jadi kebawa, jadi kayak pengennya nunjuk-nunjuk gitu kan. Nah itu hati-hati ketika kita masuk rumah, kita tetap titelnya dilepas dulu. Iya, titelnya dilepas dulu, posisi kita dilepas dulu gitu kan. Gak hanya soal bisnis sih, kalau misalnya teman-teman bekerja atau teman-teman misalnya punya jabatan tertentu gitu kan, ya dilepas dulu, permisi. Nah di rumah mau kayak gimana pun tetap ya itu tadi, suami adalah pemimpin kita. Oke, kayaknya udah terlalu panjang lebar ya pembahasan tentang couple planner pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton, dan buat teman-teman yang merasa
merasa bahwa materi ini sangat bagus dan sangat baik untuk di-sharekan ke teman-temannya, silahkan di-mention, di-share ya, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mendengarkan informasi dari live interaktif kita pertanyaan ini. ini nggak dijawab? Kayaknya nanti aja kalau udah di komen aja, karena udah terlalu lama nih Mak, Oke, live udah kita. Oke, berapa menit ini? Aduh, sorry segitu ya. saja live Tahun nggak di sih berapa menit? ngobrol bareng Septi pada malam hari ini. Kita ketemu lagi dengan tema-tema yang berbeda dan tentunya lebih asik, lebih seru ya. Nantikan aja setiap hari Senin malam jam 8 malam WIB dengan tema-tema yang berbeda. Oke, sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.